sebuah gaya, maka benda akan bergerak lurus. Nah, di sini kita akan belajar tentang torsi, di mana gaya itu mengakibatkan benda berputar gitu ya. Sehingga di sini didefinisikan torsi itu adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda terhadap porosnya. Jadi itu biasanya torsi itu dirumuskan ya, atau sama dengan seperti disebutnya F dikali L. L itu nanti adalah dengan gaya ya, dengan gaya. Contohnya kalau misalkan saya punya sebuah batang ya, ini porosnya terus kalau saya putar dia, misalkan saya putarnya di tengah gitu ya, di tengah F, saya berikan gaya F, maka nanti kan dia akan saya putar ke atas ya, maka dia nanti akan berputar dong gitu ya. Terus L-nya itu adalah dengan gayanya jarak antara poros dengan saya memberikan gaya, di mana titik saya memberikan gaya. Saya memberikan gaya di tengah-tengah contohnya, maka L-nya adalah ini. Kalau saya lagi memberikan gaya di sini, atau teman saya memberikan gaya di sini, ya, maka L-nya nanti ya ini, gitu ya. Itu adalah L-nya. Oke, dan syaratnya adalah supaya kita bisa kalikan nanti F itu harus tegak lurus dengan L, ya. Gaya itu harus tegak lurus dengan gayanya, ya, panjang dengan gayanya, panjang L-nya, gitu ya. Kalau dia nanti tidak lurus, maka kita tidak bisa mengalihkannya. Oke, kalau nanti gayanya tidak tegak lurus, maka kita tidak bisa mengalihkannya. Contohnya ini adalah tidak lurus ya. Gitu, ini tidak lurus, maka kita bisa mengalihkannya. Lihat, L tidak lurus dengan gaya. Kalau sejajar, maka nanti torsinya 0. Jadi ada beberapa kasus, contohnya seperti ini. Yang pertama, ini sebuah batang, terus kita berikan gaya F dari sini. Jadi artinya kita sebenarnya lagi dorong ya. Saya buka ini misalnya, terus saya mau buka tutup spidol ini, tapi saya dorong, maka tidak ada perputaran. Jadi torsinya adalah 0 ya. Maka ini nanti bisa torsinya sama dengan F kali L-nya sama dengan 0. Karena dia, kenapa 0? Karena L itu tidak lurus dengan F, dia sejajar ya. Tadi syaratnya harus tegak lurus ya. Ini kan sejajar ya, atau segaris gitu. Kalau saya berikan F dari sini, maka dia segaris, maka jarak antara FL dan F itu adalah 0 ya. Jadi hasilnya torsinya pasti 0. Atau contoh sederhana sebenarnya kalau saya mau buka spidol tapi saya dorong atau saya tarik, maka tidak ada torsinya, bendanya tidak akan berputar. Seperti itu. Oke, kasus yang kedua nanti torsinya ya. Ini porosnya, terus kalau kita berikan gaya seperti tadi, maka dia nanti F kali L. Itu adalah sama dengan torsinya ya. Ini tidak terkena aja karena dia tegak lurus gitu. Maka ada torsi yang bekerja tegak lurus ya ini. Contoh yang ketiga nanti, kasus yang ketiga, bagaimana kalau dia tidak tegak lurus? Contohnya seperti ini ya. Saya berikan gaya seperti ini. Nah, saya berikan gaya tapi ada theta di sini atau alfa. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kita harus proyeksikan atau cari komponen gaya dari yang kita berikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, sehingga nanti komponennya adalah, kalau belajar di vektor kelas 10, karena gaya itu adalah satu vektor, jadi ada nanti misalkan F tadi, maka nanti ada FY, ada Fx, seperti itu. Sehingga nanti FY-nya adalah, kalau di sini ketanya, maka FY-nya F sin theta, atau Fx-nya F cos theta, gitu ya. Jadi nanti rumusnya juga semua tahu itu sama dengan F L sin theta, gitu ya. Ini nanti yang kita gunakan. FL sin theta. Kenapa nggak cos? Kalau kita lihat Fx ini, dia itu sejajar dengan, atau ya, dia itu sejajar dengan torsinya, porosnya, ya, sejajar dengan porosnya. Jadi maka Fx-nya nanti pasti 0, ya. Jadi nanti sigma tau
tahu terhadap semu Y itu pasti F, ya ini ya, gayanya tadi seperti ini jadinya FY, F sin theta dikali L. Kalau sigma tahu X nya nanti F cos theta dikali L, tapi Fx nya itu kan lurus kan, jadi nanti dia 0 gitu. Jadi yang kita pakai adalah sigma tahu sama FL sin theta, FL sin theta gitu. Perhatikan caranya tadi dia harus tegak lurus. Kalau dia belum tegak lurus, maka yang kamu gunakan adalah cari komponen gayanya terhadap semu Y dan terhadap semu X. Oke, contohnya seperti ini lagi ya. Atau nanti kita lihat contoh soal. Terus nanti bagaimana kalau dia diberikan gaya dari arah yang berbeda? Misalkan seperti ini ya. Terus ada yang memberikan gaya dari sini, ada yang memberikan gaya dari sini. Misalkan F1, maka ini F2. Bagaimana kita mencari torsinya? Maka torsinya nanti sama dengan berarti sigma ini ya, F1 tambah F2. Tapi dia berlawanan arah. Kalau dia ke bawah berarti itu syarat jarum jam ya, syarat jarum jam. Oke, kalau dia ke bawah, kita putar ke bawah berarti dia arah jarum jam ya. Itu nanti tinggal kesepakatan saja. Itu kita buat aja positif. Maka nanti F1 berarti kalau di F2 maka nanti si berlawanan jarum jam, maka kita buat nanti negatif dia, maka min F2. Sehingga nanti tahunya adalah F1 kurang F2 gitu. Jadi contohnya saya dorong spidol ini ya, terus ada lagi yang dorong dari sini, maka kan berlawanan kan. Jadi nanti satu ke sana, satu ke sini. Atau kalau di dinamika partikel, kalau ada yang dorong sebuah meja dari arah sini, terus ada yang dari sana, maka nanti itu resultannya dikurang gitu. Kalau di torsi tergantung arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita sepakat aja kalau dia searah jarum jam maka dia positif, kalau dia berlawanan jarum jam maka dia negatif gitu. Jadi nanti torsi adalah sigma tau sama dengan FL sin theta. Jadi mencari torsi itu tinggal kalikan gaya dengan gayanya. Dengan gayanya adalah jarak antara gaya dengan titik force gitu ya. Seperti itu, bisa lihat dulu. Nanti kalau kasusnya seperti ini, dia ada sin theta, maka kita gunakan torsi sama dengan FL sin theta ya. Pembuktiannya dari sini dapatnya. Dicari komponen yang bekerja terhadap semu X dan komponen gaya bekerja terhadap semu Y. Oke, nanti kita akan lihat contoh soal, coba dipahami, semoga mengerti. Biasanya kalau di soal ketiga bentuk ini nanti digabung disatukan, tapi kita bahas dulu satu persatu ya, atau part by part gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, kalau gayanya bekerja segaris dengan torsi ya, segaris ya ini. Kalau gayanya bekerja segaris dengan torsi maka hasil torsinya pasti 0 ya. Tahu sama dengan F kali 0, F kali L itu sama dengan 0. Karena tadi syaratnya adalah F itu harus tidak lurus dengan L. Sementara ini L-nya ini, F-nya juga ini. Jadi segaris ya, atau segaris dengan force nih. Maka torsinya pasti 0. Apapun ceritanya, mau F-nya 100 Newton, 200 Newton, mau 1000 Newton, mau 5 Newton, pasti itu adalah 0 atau sia-sia, bekerja dengan sia-sia gitu ya. Terus yang kedua ini ada dua gaya yang bekerja. Ini tegak lurus ya, tegak lurus. Ini L-nya, ada dua L-nya juga ya. Terus ada dua gaya yang bekerja, dan dua gaya ini adalah berlawanan. Yang pertama ada satu dari atas,
kedua ada yang pertama dari atas, yang kedua dari bawah, gitu ya. Maka itu nanti hasilnya pasti, resultan torsinya pasti nanti dikurangkan. Kita mulai dulu dari yang pertama. Tau 1 sama dengan F1 dikali L ya. F1 nya 15 Newton dikali 6 sama dengan 90 Newton meter ya. Perhatikan satuan torsi itu adalah Newton meter ya, karena 15 Newton dikali 6 meter berarti 90 Newton meter. Terus torsi kedua F2 dikali L, maka F2 nya tadi 20 Newton dikali 8 meter sama dengan 160 Newton meter. Nah, maka sigma torsinya, torsi total adalah tau 1 ditambah tau 2. Tapi perhatikan berbeda arah ya. Kalau kita lihat tadi, kalau ke bawah kita sepakat dia itu positif kalau sangat jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam maka dia negatif. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Ibu jari ini menunjukkan gaya, keempat jari ini menunjukkan searah atau tidak ya. Perhatikan ibu jari ya, ini keempat jari saya ke kiri ya, ke kiri, maka dia searah jarum jam. Kalau kalian nanti dia ke kiri, maka kita buat dia, kita sepakat dia searah jarum jam, berarti dia positif ya. 90 ditambah torsi 2. Kalau kita lihat ini ibu jari ke atas ya. Terus yang ini ke kanan berlawan arah jarum jam ya, di sini ya. Ke kanan, kalau keempat jari ke kanan berarti dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia kurang ya. Jadi 160 karena arahnya ke atas jadi kurang 160. Jadi nanti 90 dikurang 160 itu adalah minus 70 Newton per meter. Minus ini artinya bukan nilai torsinya minus ya, tapi arahnya. Jadi kalau ada nanti satu orang misalkan ini batangnya benaran, kalau ada satu orang mendorong ke bawah, titiknya di sini didorong dan gayanya 15 Newton, terus saya mendorong dari bawah ke atas, titiknya di sini 8 meter dan gaya saya berikan 20 Newton, maka benda itu nanti akan berputar ke atas gitu ya. Maka benda-bendanya nanti akan berputar seperti ini. Gitu. Kalau seperti ini kasusnya, gitu ya. Bukan berputar seperti ini, bukan jadi seperti ini ya. Tapi sini dia berputar. Oke, kita akan bahas contoh yang ketiga. Di sini ada dua gaya yang bekerja ya. Yang pertama F1 ya, F1 aja. F1 dan F2 gitu ya. F1 nya 20 Newton, F2 nya 10 Newton, dan F1 nya itu tidak lurus dengan L1 nya ya. Di sini L1 5 meter. Maka yang pertama kita cari dulu tau satunya. Tau satu sama dengan F1 kali S1. Oke, tadi kalau tidak lurus di awal tadi, maka gaya itu harus kita cari komponennya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, atau proyeksi juga bisa ya. Maka kalau kita posisikan dia jadi seperti ini jadi F, ini ya, ini jadi F1 Y, terus nanti di sini ada F1X. Oke, ini ya. Maka tahu satunya nanti F1Y kali L tambah F1X kali L. Ada dua ya, dua gayanya, komponen gayanya ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka F1Y nya berarti kalau di sini tetanya ya, di sini teta, maka F1Y nya adalah F1 sin teta dikali L gitu ya. Kalau di sini tetanya, maka F1 sin teta kali L, karena ini nanti ya. Ini teta, maka ini samping ya. Samping itu yang ini sumbu X, maka depannya nanti sumbu Y. Berarti kalau depan dia berarti pakai sin theta gitu ya. Dikali L tambah F1 kali, kalau F1 berarti F1X, F1 kali cos theta ya, cos theta. Semoga masih ingat ya, masih ingat perbandingan trigonometri
Jadi kalau seperti ini segi garis itu kalau di sini tetanya, maka sin theta, misalkan ini adalah F ya, atau F, misalkan ini F, maka sin theta sama dengan ini berarti F1 Y, ini F1X, maka sin thetanya F1Y depan berbeda dengan per F, maka F1Y nya sama dengan, kali silang aja F sin theta, seperti itu, nah ini ya, dari situ. Kalau cos nanti sama, cos theta sama dengan F1X per F, maka F1X nya, cos theta nya nanti F1X per F, sehingga nanti F1X nya F kali cos theta ini. Oke, F1 nya 20 kali sin 37 dikali, dikali 5 tambah F1 nya 20 kali cos theta nya cos 37 ya, dikali L. Karena L nya sejajar, maka L nya ya, L nya sejajar dengan course atau tidak tegak lurus dengan panjang lengannya, L nya sumbu X, makanya nanti 0 ya, sehingga nanti tersisa 20 kali 0,6 kali 5 tambah 0 ya, maka ini nanti 12 kali 5 ya, 60 Newton gitu ya. Terus F2 nya nanti tambahannya F2 kali L ya, karena udah tidak lurus, maka F2 nya 10 Newton kali 7 meter sama dengan 70 Newton meter, ini juga 60 Newton meter. Maka sigma taunya adalah, perhatikan ini ke bawah ya, ini ke atas ya, F nya ke atas, F1 nya ke atas ya, F1 nya, dan dia dijauhi poros, keempat jari saya menjauhi poros di sini, dan dia dijauhi, maka dia berlawanan dengan jam, sehingga dia bisa 60 Newton, dan ini gayanya ke bawah dari atas, tapi keempat jari saya mendekati poros, maka dia positif, tambah 70 Newton, ini meter ya, meter, maka 10 Newton meter ya. Jadi nanti jawabannya itu positif ya, atau ke arah bawah. Jadi kalau didorong nanti ada yang berada di bawah, ada yang berada di atas, maka batangnya nanti akan berputar ke bawah gitu. Jadi kesini katanya. Nah seperti itu. Oke, perhatikan di sini kenapa F1X nya kali L nya 0. Perhatikan karena dia F1X ini ya segaris dengan lengan gayanya gitu loh, dengan L nya segaris dengan, bukan tegak lurus dengan F nya gitu. Ini F1X nya segaris atau searah dengan porosnya gitu. Jadi dia hasilnya round. Silahkan dipahami, kita akan bahas soal berikutnya. Contoh berikutnya ya, di sini ada sebuah batang dan ada 3 buah kayu bekerja ya. Dikasih tahu soal AB sama dengan BC 20 cm. Jadi panjangnya ini 20 cm ya. ABCB ini juga 20 cm. Maka ABC itu nanti 40 cm ya. Oke, terus besar momen gaya C. Nah, kalau di sini porosnya berapakah momen gayanya? Atau torsi dengan momen gaya sama aja ya. Berapakah torsinya di titik C ya, kalau seperti ini batangnya. Oke, maka kita langsung tentukan saja ya. Di sini torsinya, porosnya, maka kita tentukan yang pertama itu tau A ke C ya, tau A ke C. Torsi A ke C, besar torsi dari A ke C. Di sini porosnya, terus gayanya di A. Maka berarti ini FA nya berapa? 10 ya, atau FA dikali L
AC, gitu ya. FA-nya itu 10 Newton dikali ini masih LAC-nya itu 40 cm ya, dapat dari 20 tambah 20, jadi ini ujung ini 40 cm, itu harus pakai meter ya, berarti itu 0,4 meter ya, 0,4 meter berarti 10 Newton dikali 0,4 meter, jadi nanti hasilnya 4 Newton meter, seperti itu. Oke, itu adalah tahu AC. Nanti arahnya kita lihat ya, kita cari dulu semuanya. Terus untuk di B ini titik A ya, terus di titik B sama aja caranya, berarti sigma tau BC ya, berarti FB dikali LBC, FB nya 20 dikali LBC, berarti LBC itu kan 20 ya, berarti LBC itu 20 cm ya, itu sama dengan 0,2 meter, maka dikali 0,2 meter, jadi nanti itu 4 Newton meter, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di titik C ya, titik C. Nah, ini kita proyeksikan. Yang pertama dia ke bawah ya, terus dia ke di sini. Oke, yang pasti F sigma tau X ya, sigma tau X nya berarti FCX ya, FCX kali L. Tapi masalahnya ini kan segaris kan dengan gaya ya, dia gayanya ini ya, F-nya ini FCX, dia kan segaris dengan porosnya kan. Tadi kalau dia segaris dengan poros, maka otomatis torsinya 0 ya, maka otomatis torsinya 0. FCX dia segaris dengan porosnya, maka otomatis torsinya 0 kalau dia segaris ya, gaya segaris dengan torsinya atau segaris dengan garisnya gitu ya. Terus di titik C ada juga tau sigma tau Y ya, tau Y sama dengan berarti FCY ya, FC dikali R, FCY nya berarti FC sin 30 derajat ya, 30 derajat dikali R. Perhatikan sigma Y nya itu berada di porosnya atau jaraknya garis terhadap itu 0 kan. Gini, FC nya itu berada dalam diri sendiri gitu loh. FC itu berada di poros, jadi tidak ada jaraknya. Maka jaraknya ini ke sini ya, jaraknya titik ini ke titik itu sendiri itu 0 gitu ya. Ini kan FCY tapi titiknya di sini garisnya, maka dikali 0 ya, maka 10 kali sin 30 dikali 0 gitu ya. Jadi kalau ada sebuah torsi gini ya, ini torsi, terus ada gaya di dalam dirinya sendiri, maka itu taunya pasti 0. Misalkan ada F mau 100 Newton, maka taunya pasti 0 ya. Kalau ada torsi terus diberikan gaya 100 Newton, pasti 0. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terus kalau diberikan juga gaya lurus sejajar dengan torsinya atau garis tengahnya, maka misalnya F-nya juga 100 Newton, maka torsinya juga nanti akan 0, sama aja 0 ya. Makanya tadi syaratnya harus tegak lurus. Dan L-nya itu, kalau ini kan L-nya itu berada dalam posisi sendiri. Saya terhadap diri saya itu jarak saya 0 gitu. Itu maksudnya. Oke, sekarang maka torsi totalnya adalah totalnya terhadap sumbu C ya tadi ya, maka tau AC tambah tau C tambah tau CC ya, CC ya. C terhadap C jarak itu 0, makanya tau C yang 0 tadi. Maka tau C tadi, nah ini sekarang arahnya kita perhatikan. Keempat jari gayanya ke atas kan.
Terus keempat jari saya mendekati porosnya di sebelah sini. Lihat, keempat jari ke atas, tapi telunjuk saya ini telunjuk, oh bukan, ini ibu jari gaya ya, gaya ibu jari saya ke atas, tapi keempat jari ke kanan dan porosnya di kanan, maka dia positif secara jarum jam. Jadi sebenarnya dia begini kan, nanti ditahan ini, ya. Jadi kan nanti gerakannya gini, nah seperti ini. Dia akan ditarik, gitu ya. Maka TAC-nya itu positif ya 4 Newton karena saya arah jarum jam. Terus yang ini perhatikan telunjuk jari ya, ibu jari ya ke bawah, gayanya ke bawah, tapi keempat jari menjauhi torsinya di sebelah sini, tapi keempat jari ke sebelah sana. Maka dia berlawanan arah jarum jam, sehingga nanti ditarik dia, maka ini seperti ini nanti gayanya arahnya. Jadi kalau ditarik kan jadi seperti ini. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu ya. Jadi berlawanan mereka. Maka ini ditambah minus 4 Nm. Minus ya. Kenapa minus? Karena tadi berlawanan jarum jam. Tambah 0. Sehingga nanti jawabannya 4 tambah minus 4 itu sama dengan 0 Nm. Seperti itu. Oke? Coba dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ada 4 buah gaya yang kerja ya. Yang pertama ada FA, ada FB, ada FD, ada FE. Nah, di sini yang ditanya di soal ini, berapakah torsi, ditanya berapakah tahu di titik C, gitu ya. Berapakah torsinya di titik C? Dan ini adalah poros yang tengah-tengah. Jadi ini poros yang tengah-tengah. Oke, langsung saja kita mulai ya dari A dulu ya. Di sini kasih tahu jaraknya AKB 20, AKC 20, BKC 10, maka AKC itu nanti 30 ya. Terus CKD 10, DKE 10, maka CK itu nanti 20. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, tahu A, tahu AC sama dengan ya. Maka FA langsung aja FA dikali LAC. Kalau dia tidak lurus langsung kali aja, maka FA-nya 10 Newton dikali LAC-nya LAC, berarti 20 tambah 10 30 ya, dikali 30 cm. Ubah dulu ke meter ya. Maka LAC sama dengan 30 cm itu 0,3 meter. Jadi dikali 0,3 meter itu sama dengan 3 Newton meter. 10 kali 0,3 itu 3 ya. Nah sekarang langsung kita lihat arahnya, apakah dia positif atau negatif. Kalau kita lihat ini telunjuk jari saya, ibu jari ya, ibu jari ini tadi mewakili atau ya mewakili gaya ya, arah gaya. Coba kita lihat ini ke atas, tapi keempat jari ini mendekati poros atau mengarah poros, arah yang poros ya, mendekati atau menuju poros. Maka dia pasti positif karena searah jarum jam, ya, atau nanti seperti ini arahnya. Oke, sekarang kita lihat FBC, FB ya. Kita lihat FBC, bisa di sini ya. Sigma tau BC itu pasti FB dikali LBC. FB-nya 10 Newton. 10 Newton dikali LBC-nya 10 cm, maka LBC itu 10 cm itu 0,1 meter ya, dikali 0,1 meter, nah itu sama dengan 10 kali 0,1 1 Newton meter. Terus kita lihat yang D. Oh ini dulu arahnya dulu ya, arahnya ini perhatikan dia ke bawah, gayanya ke bawah, terus keempat jari menjauhi poros sebelah sini, tapi keempat jari menjauhi ke sebelah sana, maka dia negatif. Oke, terus kita lihat FD ya, FDC ini. Perhatikan FDC ini dia memang sama arah kan, sama arah dengan FA, FD juga ke atas, FA juga ke atas. Tapi kita perhatikan apakah dia nanti positif atau negatif ya, karena porosnya
di antara mereka berdua ya. Force-nya di antara ini nih, di tengah-tengahnya mereka berdua. Sekarang kita lihat saja, maka FD dikali LDC ya, LDC. FD-nya 20 Newton, LDC-nya itu 10 cm itu 0,1 meter ya. Kan 0,1 meter, jadi dia itu jadi 20 kali 0,1 2 Newton meter. Jadi dia positif atau negatif? Samarannya belum tentu positif ya. Kita lihat aja keempat jari, ibu jari ke atas, tapi keempat jari menjauhi C. Dia sebelah sini, keempat jari sebelah sana. Ya, menjauhi, maka dia negatif. Negatif gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke FE. Ya, FE ini dia tidak tegak lurus, maka kita buat dulu tegak lurus ya. Komponen gayanya terhadap sumbu Y, berarti ini F E Y ya. Terus di sini ada F E X. Udah ada yang tegak lurus ya. F E Y udah tegak lurus dengan C. Tapi F E X ini segaris dengan poros atau ya segaris dengan poros, maka F E X yang 0 ya. F E X-nya sudah pasti 0 ya. Terus sekarang kita fokus ke F E Y. F E Y berarti E Y C ya. Berarti F E Y nanti F E sin theta ya. Oke. Ini torsinya ya, tau E X. Oke. Sekarang kita cari tau E Y C. Maka F E Y tadi F E sin theta dikali L E C. Nah gitu. F E Y berapa? 10 Newton kali sin 30 dikali L E C nya itu 20 cm ya. 20 cm L E C 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. 0,2 meter. Perhatikan 20 cm ini sama dengan 0,2 meter, sehingga nanti 10 kali sin 30 itu setengah dikali 0,2, maka nanti 10 kali setengah 5 dikali 0,2 itu 1 Newton meter. Nah sekarang apakah dia positif atau negatif? Perhatikan dia ke bawah ya, gayanya ke bawah, ibu jari yang keempat jari mengarah C, mengarah C ya. C-nya menuju C ya, sehingga nanti dia positif. Nah, maka tau totalnya nanti di sini aja tau total ya di C ya, di C 3 dikurang 1 dikurang 2 ditambah 1. Jadi 3 kurang 1 2, 2 dikurang 2 0 tambah 1 1 Newton meter. Seperti itu. Silakan dipahami, coba dilihat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.